Oke, halo teman-teman semua ya. Jadi kita akan lanjut untuk membahas materi dari Cisco dan sebelumnya kita sudah membahas tentang manipulasi bandwidth dan juga cost ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk manipulasi root bridge. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika ingin mencari sebuah root bridge, kita harus oke, kita harus mencari yaitu bridge ID. Dan untuk mencari bridge ID di sini kita akan mencari priority terkecil ataupun menggunakan MAC address pada setiap device. Nah, teman-teman tahu bahwasanya ketika setiap vendor baru itu harus memiliki ataupun memiliki MAC address yang baru ya teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh bahwasanya 2012 dan secara segi saya keluaran tahun lebih unggul karena hal itu kita membutuhkan yang namanya manipulasi bridge. Root bridge. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi manipulasi bridge. Di sini teman-teman masuk ke switch yang bawah saja. Setelah itu teman-teman masuk ke N dan contact. Oke, setelah itu masuk ke interface VLAN 1 dan in VLAN 1 priority. Oke, maaf. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita langsung span tree priority. Oke, span tree VLAN 1 priority. Oke, sini kita bisa lihat bahwasanya priority-nya itu 0 sampai 6144 dan harus dalam kelipatan 4096. Maka dari itu kita akan coba asal 1 2 3 4 5. Oke, bahwasanya di sini itu priority yang diizinkan adalah ada berapa ini ya? Nah, secara default by default bahwasanya priority itu yang terkecil adalah 3 2 7 6 8. Pada dari itu kita akan coba untuk ambil yang sebelah kanan ini 28672. Tapi oke, setelah itu kita bisa ulangi spanning tree priority dan compile. Teman-teman tinggal copy saja dan kontrol paste yang tidak bisa menggunakan shortcut. Setelah itu teman-teman enter dan ya di sini sudah. Kita akan coba lihat. Oke, bahwasanya di sini teman-teman bisa perhatikan pada alternate port pada switch yang kedua ini akan berubah menjadi designated port. Kenapa? Kita bisa post forward. Nah, di sini si switch yang sebelah kita coba lebarkan. Switch yaitu switch 2 ini dia akan menjadi root bridge ya teman-teman. Karena sebelumnya root bridge itu sudah berada pada switch 1 dan sekarang sudah dialihkan menjadi bridge-nya pada switch 2. Dan F101 dan F102 ini dia akan menjadi designated port.
dan juga di bawahnya adalah signature port. Oke. Dan setelah itu pada switch 1, di sini dia portnya akan menjadi signature port dan maaf, di sini root port ya. Root portnya akan menjadi sebelah sini. Kita bisa ubah di sini root portnya akan menjadi sebelah sini ya, karena ini merupakan alternatif tercepat. Dan jika kita bandingkan dari switch 1 dan juga switch yang di atas ini, maka pemenangnya ataupun bandingkan priority terkecil ataupun MAC address-nya, maka pemenangnya adalah lihat switch 1 ya teman-teman. Maka dari itu switch yang paling atas ini dia akan menjadi alternate port atau port yang di block, dan di sini dia akan menjadi seorang pemenang. Maka di sini akan jadi design port seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan dari manipulasi root bridge. Mungkin kita akan coba untuk kembalikan ke semula agar tidak bising teman-teman. Masuk ke switch kedua yang sudah kita manipulasi root bridge. Kita ulangi komennya itu seperti ini dan enter. Oke, sini kita akan coba untuk kembalikan. Maaf, di sini berarti Ctrl A untuk no spinning tree play land priority 1. Ya, sudah ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini teman-teman bisa pas time forward bahwasanya oke, kita ulangi. No spinning tree. Kita coba ulangi. Oke, sudah ya teman-teman. Perhatikan bahwasanya di sini pada switch yang 2 yang sudah kita manipulasi tadi, dia akan alih fungsi menjadi alternatif port lagi, dan design port itu akan berada pada switch ini. Oke, maaf di sini. Dan root port itu akan kembali semula pada switch yang di atas akhir ini karena merupakan alternatif tercepat. Dan port di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari manipulasi root bridge. Oke, teman-teman, kita akan lanjut membahas materi Cisco dan sekarang kita akan belajar yang namanya per VLAN spanning tree. Oke, kita bisa per VLAN spanning tree. Yang dimana seperti namanya bahwasanya ini akan menampilkan informasi spanning tree pada setiap VLAN ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung saja untuk lihat informasi dalam VLAN. Sini sebelum itu kita akan coba mau diterangkan terlebih dahulu pada setiap interface. Oke. Kita akan ke switch 2. FA01 1 sampai 2. Oke. Ctrl Y. FA01 2. Oke, maaf, kita bisa lihat. Boleh. Oh, salah ya teman-teman. Harusnya di sini range. Kita akan coba range. Nah, masuk yaitu switch port mode terang. Oke, sudah terang. Setelah itu kita akan coba untuk buat VLAN 1, 2, dan 3. Oke, maaf, di sini VLAN 2, 3. Setelah itu kita akan coba uji atau lihat show spanning tree. Oke, di sini terdapat suatu informasi. Nah, di sini terdapat informasi spanning tree pada pilihan 0001 ataupun pilihan 1
dan juga terdapat kita more, terdapat informasi pilihan 2 dan yang pilihan 3 informasinya terdapat pada spanning tree seperti ini. Kita hanya buat sampai pilihan 3 tadi ya. Oke, kita akan coba untuk terangkan semua agar cepat. Search for Jorma. 1212 for terang sudah menyala. 2 3 show spanning tree. Oke, juga terdapat 2 sampai oke spanning protokol sampai 3 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita FA 0. Oke, nah kalian show spanning. Oke, terdapat informasi spanning tree tentang pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Kita akan coba buat lagi pilihan 4. Show spanning tree. Nah, ini juga terbuat pilihan 4 ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini pada perpilihan spanning tree. Oke, sekarang kita akan belajar yaitu konfigurasi, manipulasi, bright, namun sekarang itu perpilihan. Oke, di sini untuk pilihan 1 itu masih tetap ya, kita akan menggunakan switch yang sebelah kiri ini yaitu switch 1. Dan untuk pilihan 2 mungkin kita akan pilih salah satu switch ini saja. Oke, di sini kita akan sediakan komputer PC. Oke, teman-teman tambahkan. Saya akan hanya menambahkan 4. 1, 2, 3. Oke, maaf. 3, 4. Kita hapus. Cancel. Saja. Sudah. Kan? Kita coba pindahkan terlebih dahulu ya port-portnya. Oke. Nah, jadi pada PC ini, pada PC 0 ini kita akan coba untuk fill color. Kita akan tambahkan warna. Oke. Sebagai pilihan pertama, sebagai pilihan kedua. Oke. Fill color pertama dan PC 3 pilihan kedua pada switch yang berbeda ya.
Oke, sudah ya teman-teman. Oke, sebagai contoh di sini pastinya ya, bahwasanya ketika contoh si PC0 ini ingin mengirimkan satu paket ke PC2 pada switch yang tersebut, switch yang di atas ini. Maka dari itu si PC0 ini mengirimkan sebuah paket dan paket tersebut itu akan melewati jalurnya yaitu di interface F0 ini, setelah itu bisa langsung terkirim ke PC2 ini. Sama halnya ya seperti PC1 ketika ingin mengirimkan paket, bahwasanya PC1 juga itu paketnya akan melewati ataupun paket proses terkirimnya sebuah paket tersebut akan melewati si interface F0 ini. Kabel si interface F0 ini lalu ke switch dan dari switch langsung bisa koneksi atau terkirim ke PC3 ini. Oleh karena itu, misalkan ya, di sini PC1 pilihan 1, pilihan 1 ini ya. Pilihan 1 itu mengirim paket, maka paket tersebut akan melewati si jalur ini ya. Dan untuk pilihan ini, maka ketika ingin mengirim paket, paket tersebut akan terkirim switch 2 terlebih dahulu, yaitu dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 ke switch yang di atas, dan dari switch terkirim. Oleh karena itu di pilihan 2, maka salah satu port dari F01 ini akan di blocking teman-teman. Dan karena itu juga kita cari yang namanya port root bridge. Maka dari itu root bridge itu berada pada switch yang kedua ini. Kita akan coba untuk perhitungkan kembali bahwasanya ketika ini mencari dari root bridge, kedua port ini F01 F02 akan menjadi designated port, port yang aktif ya teman-teman. Dan pada interface yang atas ini 0 ini maka akan menjadi root port ataupun jalur port tercepat menuju ke root bridge, dan juga F01 pada switch ini yang mengarah pada switch 2 akan menjadi root port, dan salah satu dari interface F01 dan juga F02 pada switch satu ini akan menjadi Ethernet port pun akan di blocking. Kita bisa langsung root bridge kan, kita seperti biasa masuk ke N dan global configuration, dan kita akan jadikan sebagai bridge. Sini kita masuk spinning tree. Oke. Oke, unbreaking comment. Tree pilihan 2. Prior tanda tanya. Oke. Oke, kita ulangi. Oke, mungkin bukan spinning ya. Oh, maaf. Harusnya seperti ini. Kita tanda tanya. Oke. Priority tanda tanya. Kita cari coba. Karena di sini kita belum hafal. Kita langsung saja copy. Ulangin perintahnya. Kita paste. Bentar. Oke, sudah bisa kembali. Dan kita langsung pass time forward. Oke. Sudah. Coba. Oke, setelah kita tadi konfigurasikan, misalnya di sini kita sudah spanning tree, kita bisa lihat di show spanning tree. Bisa lihat pada pilihan 2. Pada pilihan 2 itu statusnya kita lihat.
priorities gitu. Dan di sini kita bisa lihat this is bridge is the root. Artinya di sini adalah switch 2 merupakan bridge yang sudah kita atur. Juga di sini FA01, FA02 interface-nya menjadi design port ya, ataupun port A. Ini FA02 dan 01 jadi design port di sini. Dan kita bisa lihat pada switch ini AM kita lihat pada di show spanning tree ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini pada pilihan 2 bahwasanya pilihan 2 ini prioritasnya sudah diatur, dan pada port 2 ini adalah sebagai port 2. Kita lihat port 2, ya betul ya, dia di sini perannya sebagai port atau yang mengarah cepat ke si bridge ya, atau root bridge. Bisa lihat lagi, dan interface FA01 nya adalah alternative block. Karena di sini terlihat bahwasanya pada FA01 ini dia di block. Kenapa? Jika kita bandingkan MAC address yang terkecil itu yang menang adalah switch 1. Jadi switch 1 ini jadi port, dan juga di sini akan jadi sebagai yang mengarah tercepat ke si switch ini. Bisa lihat pada switch on tag show penny 3. Oke, F02 bisa lihat F02 interface F02 jadi root dan F1 menjadi design. Di sini F1 jadi design port dan F2 menjadi, kita lihat lagi switch 1 jadi root ya, F02 jadi root. Oke, bisa lihat di sini F02. Oke, design port di sini adalah bridge, dan di sini adalah alternate port yang di block. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari kali ini. Oke, teman-teman semua, jadi kita akan langsung mulai pengujiannya. Namun sebelum itu kita akan konfigurasikan pada tiap PC ini agar bisa terhubung ke switch, ke setiap switchnya ya. Jadi yang hijau ini kita akan jadikan sebagai pilihan 1, dan yang kuning kita akan jadikan sebagai pilihan 2. Kita akan coba untuk sambungkan. Oke. 4. Lagi. Nah, pilihan 1 dari PC hijau dan pilihan 2 berada pada PC kuning, teman-teman. 03. Kita langsung konfigurasikan. Kita masuk ke interface 03 ya. Support akses pilihan 1. Oke, sudah ya teman-teman. Oh, mungkin kita perlu untuk konfigurasikan switch port, masuk ke interface yang F0 saja. Switch port akses pilihan 2.
Oke, sudah. Kita bisa konfigurasikan kembali. Sini kita tidak perlu konfigurasikan VLAN 1 karena bahwasanya VLAN 1 ini sudah default N dan kontak. Oke, kita interface 04 masuk dan switch port akses VLAN 2. Oke, sudah ya teman-teman. Dan setelah itu kita bisa konfigurasikan IP di PC. Kita satu terlebih dahulu. Oke, desktop IP configuration 10 1 255 25 untuk pilihan kedua 20 20 1 25 0. Konfigurasikan selanjutnya IP configuration 10 10.10.2 1. Oh, maaf, sudah dipakai 2 0 22 255 titik. Oke, sudah teman-teman, kita X dan di sini kita akan mulai pengujiannya pada setiap PC yang akan kita kirim paket. Oke, kita akan coba kirim VLAN 2 dulu ya teman-teman, yaitu PC kuning. Oke, oke, maaf teman-teman, kita lihat lagi paket ICMP-nya. Kita akan coba push. Kita ke switch-nya, ke CLI, show make address table. Oke, ada. Kita ke PC-nya dan sini kita terminal. Oke, masalah kita command prompt rp. Oke, ada, kita rp d ya. Oke, rp min a. Sudah tidak ada, kita hapus pada ini rp min a. Oke, ada, ulangi saja rp min b dan sudah terhapus juga. Del, kita masuk ke tab simulation. Kita coba kirim ulang. Oke, ICM. Oke, sudah. Gak apa-apa, kita lanjut saja. Sini akan langsung kirim menuju ke switch 2. Sebar. Oke, betul ya teman-teman prediksi saya. Itu langsung kirim dan kenalan dan sukses. Coba kirim. Oke, jalur. Oke, sudah berkenalan dan successful ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk dari pembahasan yang sudah sekarang. Oke, teman-teman, kita akan belajar STP namun dengan 2 switch. Bawah, kita sediakan satu laptop untuk klien. 2 network device yaitu switch. Dan setiap switch ini terhubung kabel. Oke, sudah terhubung. Oke, mungkin di sini kita akan menambahkan satu lagi komponen device yaitu PC. Oke, saja.
gabung dan sudah, kita akan masuk ke switch sebelah kiri. Kita terangkan kita masuk range 0 1 oke 1 sampai 2. Setelah itu kita switch port mode trunk. Sudah. And on. Oke, forward saja. On FA 0 1 sampai 2. Range ya, maaf. Oh, kita kurang. Oke. Switch port mode trunk. Oke, sudah ya. Oke, misalnya di sini FA01 interfacing sebelah kanan ini, kabel sebelah kanan ini merupakan link cadangan, bukan cadangan ya, link utama. Dan di sini kita tambahkan FA02 sebagai cadangan bila mana FA1 ini terjadi kesalahan ataupun error. Jadi kita bisa menggunakan FA02 ini sebagai link cadangannya ataupun interface cadangan. Oke, kita langsung saja untuk melakukan perhitungan pada spinning tree ya. Spinning tree, oke. Seperti biasa bahwasanya ketika kita ingin, kita akan coba geser. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kita akan langsung saja untuk memulai perhitungan, dan ketika memulai perhitungan tersebut kita akan mencari yang namanya root bridge. Dan untuk menentukan root bridge tersebut kita harus menentukan juga itu terlebih dahulu bridge ID. Dan untuk mencari dari bridge ID ini kita akan cari priority terkecil, dan karena priority terkecil pada setiap switch ini sama, maka kita akan menggunakan yang namanya MAC address. Oke, kita bisa langsung saja untuk lihat ya, sandingkan MAC address mana sih yang lebih kecil, ataupun ketika kita ingin mencari dari root bridge, maka dari itu kita akan melihatnya pada MAC address saja karena prioritas terkecil pada setiap switch ini sama. Oke, caranya seperti biasa, kita exit dan kita masuk show in plan 1. Oke, sini teman-teman lihat in address-nya. Address is oke 2 ya. Ini copy, kita bisa paste, Ctrl P, enter. Oke, langsung kita pindahkan saja, dan teman-teman ke switch yang sebelah kanannya untuk kita sandingkan. Show in VLAN 1 ya. Oke, lihat address is 90 ya. Oke, maka dari itu di sini kita sudah bisa melihat pemenangnya. Pemenangnya adalah switch 3 dengan MAC address awalan yaitu 0002 ataupun 2 ya. Dan untuk switch yang keempat ini adalah MAC address-nya akhirannya itu 90. Nah, maka dari itu kita bisa pastikan bahwasanya switch 3 ini merupakan bridge. Dan kedua interface-nya FA01 dan FA02 adalah designated port ya. Oke. Dan sudah dipastikan pada switch 4 di sini ada root port yaitu adalah FA01. Nah, di sini ada aturan baru ya bahwasanya setiap jika costnya itu sama 19, maka di sini akan terdetek yang terkecil bahwasanya yang terkecil costnya itu adalah F02, jadi pemenangnya adalah F01, dan F01 akan menjadi root bridge. Oke,
maaf, root port ya. Dan F02 adalah yang diblok, net port ya, atau port yang diblok. Teman-teman paham ya bahwasanya ketika kita ingin menentukan root port dan juga ternet port, sini itu ditentukan oleh interface yang terkecil. Oke teman-teman, kita akan coba untuk manipulasi dari si root bridge-nya ya. Yang tadinya root bridge itu berada pada switch yang ketiga, kita akan coba alihkan ke switch 4 yang tadinya adalah non root bridge menjadi root bridge. Seperti biasa kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Sini kita bisa langsung saja masuk untuk konfigurasinya, yaitu adalah spanning tree ya, spanning tree. Setelah itu VLAN 1, priority-nya kita tanda tanya. Oke, kita akan coba tidak akan memakai priority karena priority itu memerlukan angka ya. Kita lihat, nah di sini, oke, tidak terdapat root selain priority ya, yang dimana untuk root ini konfigurasi switch root. Kita akan coba. Jadi dia tidak akan memakai angka ataupun angkanya akan dibuat secara otomatis ya, atau angka yang tadi yaitu priority terkecil ya. Oke, belum lengkap, kita tanda tanya lagi. Oke, tanya, nah sini terdapat komen bahwasanya kita ingin memilih apa nih? Apakah kita ingin memilih root primary ataupun root secondary? Untuk root primary ini, bahwasanya kita akan mengkonfigurasi si switch 4 ini menjadi seorang root bridge, sementara jika secondary adalah non root bridge. Tentunya di sini kita akan memilih primary ya, karena kita akan jadikan sebagai root bridge. Primary, enter, dan sudah kita show spanning tree. Oke, sini terlihat bahwasanya priority-nya dia akan secara otomatis terbuat. Karena untuk priority default itu adalah 32. Kita lihat lagi. Default. Oke. Ya betul 3268 ya. Kalau tidak salah. Di sini akan terbuat secara otomatis dan this is bridge is the root. Artinya dia sudah root bridge ya, ataupun sudah menjadi raja. Dan setiap interface F01, 2, dan sampai 3 menjadi di side port. Ataupun port up ya. F1, 2 ya. Oke. Nah, di sini dari Ethernet portnya akan beralih pada F02 dan side portnya akan pada F01. Nah, di sini kita akan coba untuk alihkan Ethernet portnya menjadi F02 dengan cara untuk mengalihkan si costnya. Seperti biasa kita akan coba alihkan yang tadinya Ethernet portnya pada F2 jadi F01 yang kabel sebelah itu. Oke. T dan speed 10 ya. Oke, 10, enter, dan oke. Kita masuk terlebih dahulu ke interface F01 speed 10. Oke, show spanning tree. Oke, F01 itu menjadi alternatif blok ataupun Ethernet port yang diblok gitu teman. Dan di sini terlihat bahwa costnya ada 19. Oke. Dan sekarang terlihat sudah beralih yang tadinya Ethernet portnya dari F2 sekarang sudah menjadi F1 yang di bloknya. Oke, jadi seperti itu ya untuk manipulasinya. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar yang namanya states ports ataupun port states, yang dimana di sini kita akan mempelajari status-status ya. Nah,
Untuk status ini sebagai contoh ketika kita akan coba perhatikan. Seperti contoh, di sini kita membuat suatu PC baru dan PC baru tersebut akan disandingkan dengan sebuah switch. Nah, maka dia akan melewati yang namanya proses, yaitu cooldown seperti ini. Nah, cooldown ya, di sini masih cooldown dan cooldownnya itu adalah 30 detik ya teman-teman. Nah, kenapa sih cooldown seperti ini? Kenapa sih tidak langsung menyambung? Karena dia melewati beberapa tahap. Tahapnya itu adalah ada listening 15 second ataupun 15 detik, learning merupakan tahapan yang kedua, sama juga 15 detik, second, dan yang terakhir adalah forwarding ya. Kemudian sudah bisa untuk bisa mengalihkan paket ke device lain, interface lainnya. Nah, kita bisa lihat dari status tersebut itu pada switch. Oke, kita akan coba ulangi lagi. PC disambungkan ke switch, maka di sini akan langsung. Maka di sini kita akan coba untuk lihat. Untuk komennya untuk melihat itu adalah tadi ya. Show, oke di show ya. Show span, oke. Show span. Oke, di sini sudah belum. Nah, di sini dari F03 ini masih learn ataupun dia masih berada pada tahap yang kedua. Tahap kedua ini dia masih untuk membaca ya, untuk membaca dari paket STP dan juga membaca MAC address-nya ya. Listening ini dia masih membaca STP-nya. Learning dia membaca STP dan juga ataupun spanning tree dan MAC address serta yang lainnya, dan forwarding dia sudah mengenalnya. Kita bisa ulangi semua lagi, kita bisa masuk, coba. Oke, span dia masih listening ya, masih tahap awal. 15 detik kita tunggu. Oke, sudah 15 detik, kita akan coba lagi. Kita coba, oke ya. Nah, dia sudah berpindah menjadi modenya menjadi learning, artinya dia sedang memproses MAC address dan juga spinning ya. Oke, kita tunggu lagi, maka dia akan berubah menjadi forwarding ya. 15 detik kita tunggu. Oke, dia sudah menjadi forwarding. Nah, gitu ya kira-kira tahapan perubahannya untuk STP port status. Oke, teman-teman, kita berada pada pembahasan terakhir pada materi SKO, yaitu bab ke-10 ya teman-teman. Oke, sini kita akan belajar yang namanya port path, dan sebelumnya kita sudah belajar yaitu spanning tree ataupun STP port status, dan kita harus menunggu selama device tersebut akan cooldown setelah terhubung ke sebuah device, yaitu melewati tahap listening, learning, dan forwarding. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk melewati tahapan tersebut agar bisa langsung terhubung tanpa harus menunggu ya teman-teman. Untuk caranya sendiri, kita bisa dahulu pada end. Dan sebagai informasi tambahan bahwasanya port path ini hanya bisa digunakan oleh satu device yang tidak menggunakan trunking ya teman-teman, seperti PC dan juga yang lainnya yang tidak melakukan trunking. Untuk switch mungkin dia harus melewati proses ke dua tahap ini, dan setelah itu bisa langsung ke tahap forwarding. Oke, kita akan coba buktikan saja. Kita masukin interface-nya terlebih dahulu, F3. Setelah itu spanning tree port path. Kita enter, dan maka di sini akan ada notifikasi bahwasanya port path telah dikonfigurasi pada internet 3, tapi hanya bisa berefek ketika si interface tersebut itu tidak dalam mode trunking ya teman-teman. Jadi jikalau interface tersebut itu dalam mode trunking maka tidak bisa. Seperti contohnya halnya itu switch itu kan
perlu tracking teman-teman. Maka dari itu kita tidak bisa melakukan port face pada si switch ini. Oke, kita bisa untuk coba apakah port face ini berhasil. Kita akan coba lepas, karena sebelumnya ini ketika kita menyambungkan kembali itu harus menunggu selama 30 detik. Kita akan coba fast internet 3, dan di sini ya terlihat kita tidak perlu menunggu selama 30 detik lagi dan langsung tersambung ya. Dan jika kita sandingkan dengan PC yang sebelah kanan yang belum kita konfigurasi port fastnya, maka di sini stand 3. Nah, di sini kita harus menunggu terlebih dahulu. Dan juga di sini teman-teman bisa menggunakan fast forwarding. Tuh, teman-teman, ya, bisa ya. Stand 3 fast forwarding. Menambahkan waktu, time pertama, dan di sini juga 30 detik sudah berlalu secara cepat. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada video bab kali ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.